memimpin itu sebenarnya kita dari sejak lahir kita sebenarnya dilahirkan sebagai seorang pemimpin setidaknya untuk diri kita sendiri ya. Nah, untuk faktor-faktornya, misalnya kita ingin nantinya memimpin sebuah perusahaan atau komunitas seperti ini, itu berawal dari sebuah pola kebiasaan hidup sejak kecil. Iya. Halo Jameders, selamat datang di podcast Janitra Media, tempat di mana inspirasi bertemu aksi dan kisah luar biasa lahir dari keberanian untuk memimpin. Di episode spesial hari ini kita akan berbicara tentang leadership, tentang bagaimana kekuatan visi dan hati bisa membentuk perubahan. Dan lebih dari itu kita akan mendengar langsung dari seorang perempuan hebat, seorang pemimpin sejati yang telah membuktikan bahwa leadership bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang dampak dan dedikasi. Siap-siap terinspirasi karena kisah dan pemikiran beliau akan membuka mata kita semua tentang makna kepemimpinan yang sesungguhnya. Yuk langsung saja kita sambut Kak Naili Huzaima. Halo Kak Nay. Halo Lulu. Oke, selamat datang Kak Nay di podcast Janitra Media. Ya, Nah, bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini Kak Nay? Alhamdulillah hari ini sehat-sehat dan semangat nih. Wah, luar biasa sekali. Boleh nih sapa Jameders di rumah Kak Nay. Halo Jameders, ya semoga kita selalu bisa sehat fisik dan mental ya. Ya, wah pastinya dong kata Jameders di rumah. Oke, tentunya di tengah-tengah kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa ini, di mana Kak Nay ini merupakan sosok yang perlu kita teladani dari figur beliau. Oke, Kak Nay, dulu denger nih Kak Nay kalau Kak Nay ini pendiri komunitas perawat ngaji, betul nggak Kak? Iya betul sekali Lulu. Wah, masih muda tapi sudah mendirikan komunitas ya, luar biasa Kak Nay. Apa sih yang membuat Kak Nay tertarik untuk mendirikan komunitas ini? Dan posisi apa yang Kak Nay tempati di komunitas tersebut? Oke, saya jawab dari pertanyaan keduanya dulu ya. Oke. Jadi kalau posisi memang saya ownernya, ya sekaligus mungkin ketua lah di komunitas perawat ngaji ini. Kenapa atau apa sih alasan saya mendirikan komunitas perawat ngaji ini? Sebenarnya maksud atau niat saya dan teman-teman mendirikan komunitas perawat mengaji ini adalah untuk meningkatkan kapasitas atau skill dari perawat itu sendiri, baik pengetahuan, wawasan secara umum, dan juga lebih memperdalam lagi sebenarnya esensi dari perawat. Seorang perawat yang memberikan caring itu apa sih? Itu saja sih sebenarnya, berawal dari keinginan profesi perawat bisa semakin maju. Wah, luar biasa. Berarti keinginannya sangat mulia sekali ya Kak Naya. Biar profesi perawat semakin maju dan semakin terangkat tentunya ya, dan tidak dipandang sebelah mata karena hanya sebagai seorang perawat. Karena sering kita jumpai di luar sana profesi perawat hanya dicap sebagai pembantu dari seorang dokter, betul kan? Seperti itu. Betul sekali ya. Iya, luar biasa. Jadi memang cita-citanya begitu mulia nih Kak Nay dengan komunitasnya. Oke, mungkin bisa ceritakan sedikit nih Kak Nay sampai bisa ada di titik ini, di titik mendirikan sebuah komunitas. Kalau boleh tahu juga siapakah sih yang menjadi support system selama berdirinya komunitas ini? Ya. Sebenarnya komunitas perawat ngaji ini berawal dari diskusi kecil saya dengan teman-teman sejawat perawat yang ada di lapangan. Kebetulan di sini saya sebagai pendidik perawat dan juga teman-teman saya sebagai praktisi lah ya, atau perawat yang ada di lapangan yang langsung menyentuh pasien seperti itu. Nah, saat kita diskusi kecil ternyata masih banyak yang perlu dipelajari oleh perawat-perawat Indonesia seperti itu. Karena perawat-perawat di Indonesia ini biasanya itu masih lebih cenderung pada pekerjaan-pekerjaan yang skill saja, contohnya menyuntik injeksi, memberi obat, merawat luka, tetapi seringkali melupakan hal-hal yang sebenarnya itu sangat dekat dengan esensi perawat itu sendiri. Contohnya komunikasi yang baik, kemudian komunikasi yang menyembuhkan, seperti itu. Nah, jadi sampai di titik ini di mana kita itu bisa mengumpulkan massa ya atau komunitas yang lebih sadar, lebih care dengan bagaimana sih pengembangan diri benar-benar pure sebagai seorang perawat. Dan juga kami bukan hanya
terkait dengan perawatnya ya, tapi perawat itu can do everything. Jadi perawat itu bisa melakukan apapun, termasuk juga berwirausaha dan lain sebagainya. Iya, jadi tujuannya orientasinya bisa membentuk perawat yang multitasking ya Bu ya. Betul ya, mungkin itu Luar ya. biasa sekali. Jadi emang komunitasnya ini semua anggotanya perawat ya Bu ya, gak ada yang bukan perawat. Seperti contohnya profesi lain, sebutkanlah yang satu ini ya sama-sama kesehatan, bidan ataupun ya seperti itu. Ada Ibu yang seperti itu? Sementara ini kita masih perawat saja ya, masih belum ada dari profesi lain. Jadi ada mahasiswa perawat dan juga ada praktisi perawat dan saya juga sebagai pendidik perawat gitu Lulu. Iya Kak. Wah, luar biasa sekali. Dan tentunya perjalanan dalam rangka menciptakan sebuah komunitas baru tidaklah mudah. Kira-kira sejauh ini apa sih tantangan yang Kak Nay hadapi selama menjalankan dan juga membentuk komunitas perawat ngaji ini? Ya, tantangan ya. Pasti selalu ada tantangan. Jadi untuk perawat ngaji sendiri tantangannya adalah menemukan time yang pas antara saya yang punya kesibukan sendiri, praktisi perawat yang juga punya kesibukan sendiri, dan juga teman-teman mahasiswa yang tergabung di dalamnya. Pastinya itu yang agak sedikit butuh effort ya untuk bisa komitmen bisa datang saat ada pertemuan perawat ngaji. Itu sih Lulu. Iya, wah jadi ya ini ya Bu ya sangat klasik sekali ya masalahnya karena memang waktu itu juga sangat menentukan kita bisa berkolaborasi bekerja sama atau tidaknya. Nah, untuk faktor-faktor apa saja sih yang paling berpengaruh dalam membentuk seorang leader yang efektif nih Kak Nay? Oke, sekarang berbicara leader ya. Mungkin kebetulan karena saya adalah leadernya di perawat ngaji ya. Iya. Hal-hal apa saja yang bisa membentuk leader? Nah, itu pastinya banyak sekali faktor yang bisa membentuk seseorang menjadi pemimpin. Tapi sejatinya pasti Lulu juga setuju. Pemimpin itu sebenarnya kita dari sejak lahir kita sebenarnya dilahirkan sebagai seorang pemimpin setidaknya untuk diri kita sendiri ya. Nah, untuk faktor-faktornya, misalnya kita ingin nantinya memimpin sebuah perusahaan atau komunitas seperti ini, itu berawal dari sebuah pola kebiasaan hidup sejak kecil. Iya. Ya, seperti manajemen waktu, kita dibiasakan untuk mengerjakan sesuatu dengan bertanggung jawab seperti itu. Dan juga dari internal diri kita sendiri itu harus muncul keinginan untuk memanage, memimpin seperti itu. Ya. Iya, luar biasa. Jadi emang the key dari semua itu memang ada pada diri sendiri dan juga orang-orang terdekat kita ya Kak Nay. Iya. Oke, menurut Kak Nay nih, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh leader saat ini? Dan juga bagaimana cara Kak Nay untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan seiring berkembangnya zaman? Tentunya kita kan sebagai generasi sekarang nih Kak Nay, banyak macam komunitas yang kita temui, banyak macam organisasi yang kita organisir, pasti kan ada beberapa tipikal leader dan harus menyesuaikan dengan zaman. Gimana sih cara Kak Nay mensiasatinya? Ya, betul sekali ya, Lulu, saya setuju. Jadi untuk era sekarang ini kita memang perlu menjadi pribadi yang adaptif ya, termasuk menjadi pemimpin yang adaptif gitu ya, karena perubahan ini terus terjadi, apalagi di era digital seperti ini. Jadi kalau saya sendiri sih sebenarnya satu kunci utama itu adalah selalu evaluasi atau introspeksi diri. Ya, jadi ketika saya sudah punya keinginan, maka saya rencanakan dan saya lakukan dan saya akan coba untuk evaluasi itu. Jadi pasti kita tidak sempurna ya, tidak ada sesuatu yang sempurna, tapi mending take action aja gitu. Nah, ketika take action kita tahu, oh ternyata kita lemahnya masih di sini, kita perbaiki. Nah, tantangannya juga biasanya menghadapi orang yang beragam. Nah, ini butuh mental yang kuat juga dan butuh diri kita itu istilahnya kita selesai dulu dengan diri kita sendiri, baru nih kita bisa memahami orang lain, atau kalau ada istilah pemimpin ada yang dipimpin. Nah, harusnya sih seorang pemimpin sudah selesai dengan dirinya sendiri sehingga egonya sudah bisa diredam, baru kita bisa memfasilitasi orang yang kita pimpin. Butuh kesiapan banget ya Bu ya. Betul. Secara mental, psikis dan kejiwaannya ya Kak ya. Oke. Dengar-dengar nih Kak Nay ada satu prestasi Kak Nay yang sangat memukau, dan saya juga dengar-dengar Kak Nay ini merupakan seorang dosen, betul Kak Nay? Iya betul. Di
kampus mana Kak Nay? Di kampus Universitas Wiraraja. Wah, di mana itu Kak Nay? Nah, Universitas Wiraraja ini ada di Jalan Raya Sumenep Pamekasan ya. Kampusnya yang banyak cemarannya dan Wah. terkenal dengan kampus Cendekiawan Madura atau kampus Cemara ya. Iya. Aduh. Dari saking banyaknya Cemaranya sampai terkenal kampus Cemara ya. Bahkan Betul. orang-orang kayaknya mengartikan Cemara itu karena banyak pohon cemaranya deh, bukan karena Cendekiawan Madura deh Kak Nay. Terdengarnya dari luar seperti itu. Karena banyak cemaranya. Iya, dan ini juga Kak Nay, prestasi yang kita dengar-dengar nih dari Kak Nay, bahwasanya sudah pernah memberangkatkan tim ke nasional dan mendapatkan penghargaan di nasional. Betul seperti itu Kak Nay? Iya, betul sekali. Ya, mungkin boleh nih Kak Nay, sedikit banyak cerita terkait bagaimana sih bisa membawa tim ke tingkat nasional, karena tentunya hal itu bukanlah hal yang mudah. Dan apa sih langkah yang diambil oleh Kak Nay untuk memastikan tim bisa menghadapi kompetisi di level yang lebih tinggi ya, taraf nasional gitulah Kak Nay. Iya. Jadi ini istilah kegiatannya boleh saya sebut ya? Boleh, Ya, silakan. itu adalah PPK Ormawa ya. PPK Ormawa ini adalah suatu kompetisi yang diadakan oleh kementerian, Ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di Belmawa di bidang kemahasiswaan. Jadi kemarin memang di tahun 2024, alhamdulillah first time teman-teman mahasiswa ikut kegiatan tersebut dan first time juga kita lolos ke nasional. Nah, di situ memang yang paling membuat saya greget adalah keinginan saya untuk membawa mahasiswa itu jalan-jalan. Iya. Jadi biar tidak hanya ada di daerah lokal, biar punya wawasan yang lebih, biar tahu seperti apa sih di luar sana. Jadi itu keinginan saya yang pertama. Memang saya senang kalau lihat mahasiswa itu semangat ya. Jadi saya niatkan mudah-mudahan ini bisa tembus nih nasional, dan saya coba untuk bergerak bersama dengan mahasiswa ya, dan akhirnya alhamdulillah mimpi itu kemarin jadi nyata ya, ke Bali. Iya. Ke Bali ya Bu ya? Iya. Iya Kak ya. Oke, untuk timnya berapa orang Kak Nay? Kalau yang berangkat kemarin itu ada sekitar 30 orang. 30 orang? Iya. Wah, luar biasa. Satu bus apa naik pesawat ini Kak Nay? Pakai bis dong, dua bis. Wow, Iya. banyak sekali ya. Benar-benar disupport ya Bu ya, Iya. sama Universitas Wiraraja Kak Nay? Betul, disupport sekali. Iya. Apa sih Kak Nay tips dan triknya untuk bisa menjadi seorang leader yang berhasil membawa tim ke tingkat nasional? Tips ya, oke, berbicara tips, balik lagi dulu. Pertama itu yang harus dikuatkan adalah dari internal ya. Jadi kalau bicara pemimpin itu memang harus dari dalam diri dulu munculnya. Kemudian setelah dari dalam diri, baru kita bagaimana trik kita, caranya biar kita bisa bareng-bareng untuk menyungsung visi tersebut. Ya, kita bayangkan aja kita punya satu tujuan atau pencapaian, dan kita satu persepsi dulu di awal, maka kita bisa bareng tuh jalan ke pencapaian kita tersebut. Nah, kalau tips dan triknya, yang pertama pastinya kita harus punya mimpi dulu atau visi, tujuan yang bersama-sama itu. Kemudian yang kedua, tips dan triknya kita harus rapatkan barisan di awal, karena ketika kita tidak satu persepsi, nanti di tengah jalan itu biasanya banyak miskomunikasi. Nah, itu yang membuat jalan kita kadang terseret-seret atau kadang beban berat sebelah seperti itu. Nah, jadi itu memang untuk merawat emosi, merawat komitmen, merawat motivasi itu juga di tengah perjalanan itu sangat penting gitu sih Lulu. Iya. Ini nih Kak Nay, sebagai seorang leader dari sebuah tim, pasti banyak nih Kak keputusan-keputusan yang bersifat mendesak yang harus diputuskan secara segera. Kan di sini kan Kak Nay posisinya sebagai pembimbing nih Kak ya? Iya, betul. Iya. Jadi dalam mengantarkan tim sampai ke tingkat nasional, kira-kira ada nggak Kak keputusan besar yang Kak Nay harus ambil yang ternyata memang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tim ini? Ada sih, saya ingat itu. Iya. Dan hari itu sepertinya memang ada sedikit air mata mungkin ya. Iya. Biasalah drama-drama bersama teman-teman tim. Oke, jadi saat itu kita harus mengisi kuesioner yang mengklaim bahwa tim kita ini adalah tim terapa. Jadi kita memilih itu apa, tim teraktif, tim terkreatif, tim terbanyak kerjasamanya dengan mitra, tim terdekat hubungannya dengan mitra, seperti itulah. Nah, ketika kita mengklaim, kita harus memberikan bukti. Nah, disitulah bukti-bukti itu yang membuat kita ternyata banyak bukti yang nggak ada gitu. Tapi hari itu harus dikumpulkan, jadi jaraknya mepet sekali.
Ya akhirnya setelah kita bagi tugas gitu ya, ada beberapa yang tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Padahal itu adalah kunci kita bisa ke Bali saat itu. Iya. Jadi ya bagaimana lagi caranya ya, harus bisa tetap ke Bali, tapi ini ada yang nggak bisa kerja gitu. Ya sudah, di saat itu kita coba untuk adanya berapa orang, ya kita bagi lagi tuh. Jadi agak berat sih waktu itu, mungkin yang kerja hanya sedikit tapi yang dikerjakan banyak gitu. Pencarian bukti di satu malam itu kita selesai sampai jam berapa ya? Mungkin hampir jam 12 malam sih. Ya kadang memang keputusan-keputusan seperti itu terasa kurang kasih sayang mungkin ya, karena ini harus selesai sekarang, meskipun malam pulangnya harus selesai. Nah itu kadang kita perlu sih. Iya. Kemarin di nasional juara berapa Kak Nay? Kalau di nasional itu sebenarnya tidak ada kejuaraan ya untuk PPK, tapi kita bersama seluruh tim yang terbaik itu kita diundang. Nah itu namanya kegiatannya Abdi Daya Ormawa. Nah cuman untuk di 2024 stand kami masih belum menjadi stand terbaik, mungkin next ya, insya Allah kami akan berusaha lebih baik lagi. Semoga ada kesempatan ya kami mendapatkan penghargaan-penghargaan. Iya betul sekali, luar biasa sekali ya Kak Nay ini satu orang tapi bisa membawa 30 orang dalam satu tim sekaligus untuk bisa berkompetisi. Oke, dari semua pengalaman saat menjadi leader nih Kak Nay, yang sampai sukses membawa tim ke ajang nasional, ada nggak momen yang benar-benar ninggalin banget kesan mendalam pada saat perlombaan? Pada saat perlombaan ya? Iya. Oke, kesan yang mendalam itu menurut saya saat kita ada di Bali, saat momen malam penganugerahan ya, jadi semuanya adalah juara, cuman ada beberapa yang mendapatkan penghargaan seperti yang terbaik, teraktif seperti itu. Saya melihat teman-teman tim PPK Ormawa di Universitas Wiraraja itu melihat para mahasiswa yang lainnya ke depan mendapatkan penghargaan, betul, kompetitornya gitu. Dan akhirnya mereka yang first time di situ itu cukup ini ya, seperti ada kesedihan mungkin ya, karena kenapa ya kok kita nggak dipanggil tuh ke depan gitu. Nah di situlah saya juga harus merangkul mereka. Ya bagaimana caranya mereka paham bahwa setiap kali ada kompetisi kita yang penting lakukan yang terbaik, hasilnya kita harus bisa menerima, baik itu kalah ataupun menang. Tapi ada satu hal yang saya cukup bangga juga ya dengan mahasiswa. Ada salah satu yang bercerita kepada saya, satu tim dari universitas lain menanyakan ke satu mahasiswa Wiraraja, sudah yang keberapa ke sini? Nah ini baru pertama kali. Oh pertama kali, udah berapa kali ikut PPK Ormawa? Baru pertama kali juga. Oh pertama kali udah lulus langsung ke Abdi Daya Ormawa. Iya ini baru pertama kali. Wah keren, kami baru yang kelima nih, baru nyampe di Abdi Daya Ormawa. Nah, ternyata mahasiswa saya hebat ya, keren. Ternyata mereka bisa satu kali dan langsung gol ya. Jadi nggak bisa dianggap remeh juga ya, meskipun kita kampusnya di ujung timur Pulau Madura nih Kak. Tapi kalau sudah nyampe keluar, ada nih masih jiwa kompetitifnya, masih bisa bersaing nih dengan kampus-kampus yang lain di luar sana. Iya, pastinya seperti itu. Iya, biasanya nih Kak, Nay kan dalam sebuah tim nih pasti ada masa sulit, ada masa-masa terpuruk, apalagi mau ikut ajang perlombaan tentunya akan banyak sekali beban, air mata, dan pertengkaran tentunya. Itu mungkin menjadi hal yang biasa ya, karena kita memang diburu-buru deadline ataupun ada tuntutan dari penyelenggara. Nah, kira-kira gimana sih sejauh ini Kak Nay untuk menjaga tim yang Kak Nay bawa ke nasional agar tetap solid antar sesama? Oke, agar tetap solid. Jadi setiap kali ada event, kalau kita punya satu kegiatan PPK Ormawa itu ada beberapa event yang harus kita lalui, mulai dari misalnya sosialisasi, kemudian pelatihan 1, pelatihan 2. Nah, itu biasanya kita selalu rapat setiap kali akan melakukan sub kegiatan. Nah, disitulah saya coba selalu memberikan ini lagi ya sama mahasiswa, motivasinya tetap dipertahankan, komitmennya, dan saya selalu bilang kita akan ke Bali. Padahal ya waktu itu memang kan kita belum tahu lolos apa. Kita akan ke Bali, ayo kita usahakan sebaik-baiknya karena kita akan ke Bali. Kalau kita tidak mengerjakan sesuatu yang baik, nanti apa yang mau kita ceritakan saat kita di Bali?
Kita akan kembali selalu, saya seperti itu. Afirmasi positif. Afirmasi positif, betul. Itu sih untuk menjaga dan merawat ya. Mungkin juga salah satu usaha saya dengan tim adalah kita tetap komunikasi by WA. Jadi komunikasi kan nggak harus ketemu langsung. Kita tetap jaga komunikasi. Kalaupun ada miss di tengah, ya itu hal biasa. Kita tetap cari solusi lah di situ. Misalnya dulu pernah juga mau ada launching dan itu mengundang banyak pihak dari luar. Ternyata banner salah cetak dan itu sudah malam ini harus selesai gitu. Dan itu baru ketahuan maghrib. Ya gimana lagi, ya kita harus cari solusi. Ya seperti itulah. Ya, jadi emang harus tahu situasi dan kondisi ya Bu ya. Oke, selain mengurus organisasi nih Kak Nay, apa yang menjadi sumber inspirasi terbesar dalam hidup Kak Nay dan bagaimana bisa itu mempengaruhi cara memimpin Kak Nay sampai sejauh ini? Iya, menjadi manusia yang bermanfaat sih. Itu satu inspirasi saya sejak dulu. Saya bangga, saya akan merasa berarti saat saya menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi ketika apapun saya menghadapi apapun di depan saya, bagaimana caranya melakukan yang terbaik dan yang kalau bisa sih win-win saya dapat dan sekitar saya juga dapat, itu sih. Iya, luar biasa banget nih. Saya ngena banget dari tadi ngobrol sama Kak Nay, sangat terinspirasi sekali dengan sosok jiwa kepemimpinan Kak Nay. Ya Kak Nay, mungkin ada pesan penting nih untuk disampaikan ke generasi muda dan Jameders di luar sana, bagaimana nantinya mereka siap untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang tentunya. Boleh nih Kak Nay, sampaikan di Jameders di rumah. Oke, ya Jameders, untuk menjadi seorang pemimpin memang bukanlah hal yang sulit, tapi juga bukan hal yang mudah ya. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri, pimpin dulu nih diri kita sendiri, seperti memimpin diri untuk melawan rasa malas, memimpin diri untuk menunda-nunda pekerjaan, ya semacam itu. Nanti pelan-pelan ketika itu sudah menjadi kebiasaan, maka itu akan otomatis membawa kita saat kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar dan kita sudah siap untuk memimpin yang lebih banyak daripada diri kita sendiri. Pasti itu udah saat yang tepat para Jameders menjadi seorang pemimpin. Jadi jangan pernah putus asa, tetap berkarya, tetap berusaha. Luar biasa. Terima kasih sebelumnya Kak Nay sudah berkenan hadir, sudah memberikan inspirasi kepada Jameders di rumah, dan tentunya apa yang Kak Nay sampaikan hari ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Amin. Dari pengalaman Kak Nay kita bisa memetik hal-hal positif, tentunya yang negatif juga kita petik untuk dijadikan bahan pembelajaran bagi kita semua. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Nay atas waktunya, atas kesempatannya telah meluangkan waktu untuk bisa berbincang-bincang dengan Lulu dan juga para Jameders di rumah. Dan para Jameders, hari ini kita telah belajar bahwasanya leadership sejati bukan soal gelar atau posisi, tapi tentang keberanian untuk bertindak, ketulusan untuk melayani, dan komitmen untuk membawa perubahan nyata. Melalui kisah dan pemikiran Kak Naili Huzaima ini, kita diingatkan bahwa visi yang kuat, kekuatan hati, dan dedikasi tanpa henti adalah fondasi dari kepemimpinan yang menginspirasi. Semoga cerita Kak Nay pada kesempatan kali ini menyalakan semangat kita semua untuk memimpin dengan lebih sadar, lebih sabar, lebih berani, dan lebih bermakna. Seperti itu ya Kak Nay ya? Ya, betul. Oke, dan jangan lupa like dan komen and subscribe video ini sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa di Jamed episode selanjutnya. Janitra Media, informasi yang menginspirasi.